Good morning everyone. Pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang satu topik yaitu menjajah Adam. Ya, perkara rumah tangga lagi. Dan ini saya selidiki, saya bedah dan saya amati begitu banyaknya ya pasangan rumah tangga yang goyah. Mereka memulainya dengan kasih tetapi di tengah perjalanan mereka mengalami permasalahan yang seolah-olah tidak bisa ditangani lagi sehingga rumah tangganya dipertahankan. Saudara, dari segi kejiwaan, dari segi personality, ya diperintah saja menyakitkan, apalagi dijajah. Ya, judul dari menjajah Adam ini adalah sangat penting untuk saudara dengarkan dan saudara simak. Kalau pria itu tidak suka untuk diperintah, apalagi ya, naluri daripada pria itu tidak ingin untuk dijajah. Sejak dari zaman Adam dan Hawa, perkara siapa yang pegang kendali ataupun kontrol menjadi satu perkara penting dan utama bagi mereka yang masih hidup dalam kedagingan. Perang dalam rumah tangga itu terjadi di mana-mana. Kebahagiaan sudah tidak ada di halaman pertama pernikahan mereka. Tetapi yang ada adalah suami-suami yang marah, yang depresi, dan yang mau bunuh diri. Ya, kemudian istri-istri yang tertekan, frustasi, juga gila. Ya. Jika tidak ada kesatuan ataupun unity di dalam rumah tanggamu, lupakan saja mandat Tuhan. Dari kitab Kejadian dikatakan take dominion over the earth. Paling-paling kalau kekacauan ya, kalau saling menuduh, saling menyalahkan terjadi di dalam rumah tangga Anda, saya gambarkan begini, Anda bukan take dominion, tapi saudara sedang main domino. Maka kalau main domino harus ada yang kalah. Saudara, Markus 3 mengatakan demikian ya, kalau suatu kerajaan itu ya, terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Camkan itu keluar dari mulut Yesus. Bagaimana dengan rumah tanggamu? Apakah masih bersatu ataukah sudah terpecah-pecah, bahkan sekarang menuju ke ambang ya satu kehancuran dari rumah tangga. Yang jadi korban adalah anak-anakmu. Nah, saya bahas kembali tentang bagaimana pria itu tidak suka dijajah. Yang pertama disebabkan istri mereka yang kuat dan full control. Yang kedua itu juga disebabkan oleh suami mereka yang sadis dan tidak manusiawi lagi. Kasih di masa pacaran dan awal pernikahan sudah tersipu-sipu, yang lari menjauhi. Oleh karena para pria tidak tunduk di bawah kontrol daripada Kristus, maka ya, istri mereka juga pun terlihat memberontak terhadap mereka. Tetapi di dalam hati mereka, mereka tidak pernah tunduk di bawah pemerintahan Kristus, tapi mereka ingin mengontrol ya semua orang yang mengikuti mereka dan tunduk di bawah mereka. Maka yang terjadi adalah depresi. Ya, yang terjadi adalah kekacauan dalam aura rumah tangga mereka. Sebab mereka harus tunduk terlebih dahulu kepada Kristus jika menginginkan istri mereka tunduk dan respect kepada mereka. Ini penting, rahasia ini penting sekali. Ya, mereka tanpa sadar membuat singa tertidur. Ya, itu untuk bangun dan memerintah. Maka hadirlah ini, suami takut akan istri. Ya, atau punya istri yang gagah perkasa. Maka terjajahlah Adam. Taman Eden pun menjadi kacau sebagai akibatnya. Di bukunya Tuhan, di Alkitab ini ada istilah yang sangat terkenal sekali, yaitu roh Isabel atau Jezebel Spirit. Di mana secara sejarah adalah istri. Jezebel itu adalah istri daripada Raja Israel yang ketujuh, yaitu Ahab. Nah, kalau saudara lihat akhir daripada kehidupan Jezebel ini, ya dia mati mengenaskan. Bahkan matinya sudah lama sekali. Tahun 843 sebelum Masehi. Tetapi di kitab Wahyu muncul lagi. Yang muncul lagi nama Isabel. Nah, kita bisa melihat bahwa roh Isabel itu, walaupun Isabel sebenarnya sudah mati lama sekali, tetapi rohnya itu masih ada di atas muka bumi.
Bahkan dikatakan roh Isabel itu masuk ke dalam gereja Tiatira dan Tuhan membencinya. Nah, saya melihat banyaknya para wanita yang ingin melayani Tuhan bukan karena dorongan Roh Kudus, melainkan melihat suami mereka loyo di dalam Tuhan. Ya, terkadang melihat gembala sidang mereka yang kurang cepat, lugas, dan bergairah. Ya, kemudian kelihatan dari luar juga aman-aman saja sebenarnya. Tetapi kalau wanita-wanita ini bergerak bukan karena pimpinan Roh Kudus, maka mereka dipimpin oleh roh Isabel ini. Mereka akan mengontrol, mereka akan mengkritik, mereka akan merasa lebih baik lagi. Mereka semua ini kelihatan cinta Tuhan loh, dedikasi, ya habis-habisan untuk Tuhan. Tetapi di dalam diri mereka, dalam hati mereka, mereka kurang penundukan terhadap otoritas. Baik itu di rumah, baik itu di kantor, maupun di gereja. Nah, ketika Ahab, di dalam Alkitab, ketika Ahab mempersunting Isabel, mula pertama keadaan Israel selalu menang perang, sebab Tuhan masih beserta dengan mereka. Tetapi lama-kelamaan Isabel menyeret seluruh Israel kepada penyembahan berhala. Penyembahan berhala zaman ini adalah roh independen, ya, di mana tidak mau bergantung, tidak tunduk, terlalu percaya diri sendiri. Tidak eksklusif juga beroperasi pada wanita. Kalau kita sebut roh Isabel ini bisa terlihat pada pria maupun pemimpin yang jenisnya pria juga. Pria bisa jadi mangsa daripada roh ini. Nah, balik lagi kepada wanita. Wanita melayani dalam pelayanan Tuhan di gereja ataupun di mana saja mereka berada. Itu baik dan tidak ada salahnya. Kita butuh wanita untuk melayani. Ya, jikalau Anda sudah menikah, maka biarlah pelayanan Anda keluar dari rumah tangga yang harmonis dan bersatu. Bahaya jikalau tidak. Jangan-jangan Anda akan bertemu dengan seseorang di luaran sana yang Anda kira aman dan hati Anda mulai tergoda untuk memiliki seseorang yang bukan menjadi bagian milik Anda. Jikalau Anda masih single dan melayani Tuhan, biarlah itu keluar dari hati yang respect kepada Tuhan. Bukan karena orang lain bodoh banget dan tidak mampu melayani seperti Anda. Kemudian Anda bertepuk dada dan berkata, lihat, aku bisa kan? I show you. Nah, kita melayani semua. Ya, berdasarkan kasih Allah di dalam kita. Apabila andai kata untuk mengasihi sudah dikotori dengan berbagai motivasi untuk diri sendiri, maka pelayanan sudah berubah arah. Tidak lagi bagi kemuliaan Allah, melainkan bagi diri sendiri. Stay beautiful everyone. Ya, roh Isabel harus didorong keluar dari dedikasi pelayanan Anda kepada Tuhan. God bless you. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. The Lord loves you.